Nah, oke, pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditra Maulana dengan NIM 1312500114 dari kelas C. Oke, di sini saya akan membacakan definisi hukum menurut para ahli. Oke, yang pertama yaitu ada dari Profesor Utrecht. Nah, beliau mengatakan hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh masyarakat tersebut. Jika tidak ditaati, maka pelanggar hukum dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang. Lalu yang kedua ada dari Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen sendiri, hukum adalah suatu norma. Norma adalah pernyataan yang sesuatu yang harusnya atau das sollen, bukan sekedar menggambarkan kenyataan. Bagi Kelsen, hukum harus dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat mengatur, preskriptif, atau bukan sekedar fakta sosial. Nah, yang ketiga ada dari Suwirjono Suwikanto. Menurut Suwirjono Suwikanto, hukum adalah kaidah atau norma sosial yang diciptakan oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa dengan tujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat. Nah, yang keempat yaitu ada dari Eugene Ehrlich. Nah, menurut Eugene Ehrlich, hukum adalah living law atau hukum yang hidup, yaitu hukum yang benar-benar berlaku dan hidup di tengah masyarakat, bukan hanya yang tertulis di dalam undang-undang. Lalu yang kelima ada dari Rescue-Pound. Menurut Rescue-Pound, hukum adalah sarana untuk merekayasa masyarakat atau law as a tool of social engineering. Hukum harus digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Nah, tanggapan saya sendiri menurut hukum yaitu hukum tidak hanya sekedar kumpulan atau tertulis, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hukum penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan melindungi hak-hak setiap individu. Namun, hukum juga harus fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat, seperti pandangan Eugene Ehrlich tentang living law, rekayasa, dan Rescue-Pound tentang hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Artinya, hukum bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih baik. Bagi saya, hukum akan benar-benar bermakna jika ditegakkan secara adil, konsisten, dan tidak tebang pilih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.